Jadi Isabella itu memberikan 3 pilihan kepada kaum muslimin. Masuk Katolik, atau keluar dari Andalusia, atau dibunuh. Dan itu sejarah, ya. Jadi di fakta dikasih 3 pilihan. Masuk ke dalam Katolik, atau keluar dari Andalusia, atau dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kita bersama Ustadz Mujahid. Alhamdulillah. Kita mau ngobrol Ngobrol. tentang Andalusia. Jadi mohon pengetahuannya Ustadz Mujahid tentang Andalusia. Ya, jadi begini. Islam pernah jaya di Andalusia itu sekitar 742 tahun. Jadi 742 tahun Islam pernah jaya di Andalusia. Jayanya itu dari tahun 750-an sampai tahun 1492, ya. Jadi sekitar 742 tahun. Salah satu penulis sejarah tentang Andalusia adalah Maria Rosa Menocal. Jadi ada seorang penulis, beliau itu dosen sejarah, ya. Maria Rosa Menocal. Dia menulis sebuah buku menceritakan tentang Andalusia tapi dalam bentuk seperti novel gitu. Jadi perjalanan dia itu dia bikin kayak seperti novel. Nah, dia menulis judul bukunya itu Ornament of the World, ya, Ornament of the World. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sepotong surga di Andalusia. Nah, sebelumnya Andalusia itu namanya adalah Iberia. Jadi namanya Iberia, kemudian masuk Islam di sana, kemudian berganti nama Andalusia. Andalusia Al-Andalus, ya. Al-Andalus atau Andalusia itu artinya negeri yang subur, negeri yang makmur, yang subur. Nah, kemudian akhirnya jatuh ke tangan Nasrani, khususnya Katolik, ya. Kemudian berganti nama menjadi Spanyol atau Spain gitu ya. Nah, masuknya Islam ke Andalusia itu ketika itu Iberia pada tahun 750-an, nah 711 lah, tahun 711 Iberia ini dikuasai penguasa bangsa Visigoth, ya. Rajanya itu Roderick. Raja Roderick ini berkuasa dengan dolim lah istilahnya, dengan dolim, dengan ini dan sebagainya, sehingga rakyat tuh gerah gitu. Rakyat gerah, akhirnya seorang gubernur Tangier yang bernama Julian, dia ingin menggulingkan Raja Roderick ini karena dia sudah terlalu dolim lah kalau bahasa kita. Pajak terlalu ini, kemudian perang terus kerjaannya gitu kan. Akhirnya Julian, gubernur Tangier, minta bantuan kekhilafahan Umayyah. Jadi minta bantuan dari kekhilafahan Umayyah. Jadi ketika itu kekhalifahan Umayyah itu yang pusatnya adalah di Baghdad, ya. Maka mengirimkanlah pasukan, ya, bersama dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Jadi Abdurrahman Ad-Dakhil itu yang masuk ke Andalusia. Melalui panglima perangnya adalah namanya Tariq bin Ziyad. Jadi panglima perangnya namanya Tariq bin Ziyad. Yang dalam sejarahnya itu supaya pasukan Tariq bin Ziyad ini semangat gitu ya melawan bangsa Visigoth. Waktu itu jumlah pasukan Tariq bin Ziyad itu sekitar 12.000 orang. Jadi pasukannya hanya 12.000 orang. Kemudian pasukan bangsa Visigoth
pasukannya Roderick ini 100.000 orang. Jadi 12.000 melawan 100.000 ya. Maka kan kalau secara psikologis pasukan tuh kalau kalah banyak, kalah jumlah kan suka ngeper ya, ngedrop ya, ngeper gitu. Maka supaya pasukannya itu nggak ada berpikir untuk pulang, maka Tariq bin Ziyad itu membakar kapal-kapal lautnya. Kapal-kapal lautnya dibakar semua. Maka kemudian dia berkata kepada pasukannya, Al-adu amamuna, musuh di depan kita. Wal bahru warauna, dan lautan di belakang kita. Kapalnya udah nggak ada, lu mau berenang pulang. Nah itu. Jadi nggak ada pilihan lain. Harus maju, menang atau mati syahid. Maka 12.000 pasukan ini kemudian bertempur dengan pasukan bangsa Visigoth dipimpin oleh Roderick. Dan dengan izin Allah kemudian menang. Ya, dengan izin Allah kemudian menang, sehingga kemudian Julian mempersilahkan Abdurrahman Ad-Dakhil ya untuk memimpin Iberia. Yang ketika itu Iberia wilayahnya adalah Spanyol, kemudian wilayah-wilayah sekitar itulah. Kemudian diganti namanya menjadi Al-Andalus. Nah, masa kejayaannya itu kan itu pertempuran di Guadalete. Jadi pertempuran dengan bangsa Visigoth itu namanya pertempuran Guadalete. Itu tahun 711-an. Nah, mulai kejayaan Andalusia itu tahun 750 Masehi sampai 1492 Masehi. Jadi sekitar 742 tahun Islam berjaya di sana. Subhanallah ya. Kita aja merdeka baru 80 tahun nih. Ya, ini 80 tahun yang mudah-mudahan ke depannya makin baik gitu ya. Harapan kita ya. Karena memang itu sunatullah. Batu itu kalau udah diangkat tinggi-tinggi, maka ketika dia sampai pada puncaknya, dia akan jatuh kembali. Kalau dia sudah jatuh kembali sampai ke paling bawah, tidak ada pilihan lain kecuali diangkat lagi. Ya. Nah, dan itu Andalusia itu 742 tahun. Tapi kalau kita kayaknya masih dalam tahap merangkak gitu ya. Mudah-mudahan sampai atas gitu ya. Gak ini lagi. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan kalau ada ini. Andalusia berapa lama kan? 742 tahunan. Nah, berarti dia hampir 7,5 abad. Ya, 742 tahun. Berarti dia sekitar 7 abad setengah lah hampir itu. Cuman memang pada akhirnya jatuh juga. Karena orang kalau udah terbiasa hidup enak lalai. Sehingga kemudian para pangerannya itu kemudian berseteru, berebut wilayah. Nah, perseteruan itulah kemudian dimanfaatkan oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand untuk mengadu domba sesama para pangeran. Ya, para gubernur penguasa kecil-kecil itu diadu domba. Sama Isabella itu. Sama Isabella. Kan ada lagunya itu. Dia Isabella gitu ya. Karena Isabella gitu ya. Isabella cewek kan? Isabella, ya Ratu Isabella cewek. Laki princess, lakinya Ferdinand, Raja Ferdinand. Berarti wanita yang hancurin. Wah itu, hati-hati sama wanita. Masya Allah, Masya Allah. Berarti dia dua aja. Nah itu cakupan kekuasaan Islam tuh sampai mana aja tuh? Oh ya, jadi ketika itu kalau dalam peta kekhalifahan Islamiyah, ketika itu hampir 2/3 dunia itu dikuasai oleh kekhilafahan Islamiyah atau Umayyah. Bahkan kekuasaan Bizantium atau Romawi itu masih kalah besar. Ya. Kemudian kekuasaan Persia juga masih kalah besar. Jadi ketika itu wilayah kekhilafahan Islamiyah sudah mencakup sampai ke Spanyol itu. Nah, yang di Spanyol itu kemudian
yang tadinya namanya Iberia diganti menjadi Al-Andalus. Nah, bahkan pada masa antara 750 sampai 1492 itu ilmuwan-ilmuwannya itu luar biasa. Ya, salah satunya ada Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu pengelana yang memang dibayar istilahnya apa ya? Diberikan modal lah oleh penguasa Andalusia untuk keliling dunia dan mencatat. Ya. Maka Ibnu Battuta itu diantaranya disebutkan dalam sejarah dia itu pernah mampir ke Sumatera. Makanya Sumatera itu kemudian disebut Al-Andalas. Al-Andalas. Karena dia melihat kok penduduk karena dalam sejarah Islam bahwa Islam masuk Sumatera itu tahun 700-an. Tahun yakni abad ke-7 tahun 700-an. Makanya kemudian kan di sana ada kerajaan Islam Samudra Pasai. 600 tahun kemudian, yakni tahun 1200-an. Karena cikal bakalnya sudah ada di tahun 700-an. Nah, ketika Ibnu Battuta ke sana, dia melihat kok Sumatera ini subur, makmur, orang-orangnya juga lemah lembut gitu kan. Terus sudah mengenal Islam gitu kan. Akhirnya dia bilang, saya pernah mampir ke sebuah wilayah disebutnya Sumatera dan dia menyebut namanya adalah Al-Andalas. Diambil dari kata Andalusia atau Al-Andalus. Karena ada kemiripan dan sebagainya. Karena ketika itu Andalusia memang mencapai puncak yang luar biasa ya pada masa keemasannya. Kalau mungkin orang-orang barat itu menyatakan bahwa antara 700 sampai 400 itu mereka menyebutnya the dark age ya, the dark age, masa kegelapan. Mereka memang sengaja memanipulasi sejarah. Justru sekarang bahkan Hollywood sendiri itu bikin film bahwa tahun antara itu justru disebut the golden age. Masa keemasan. Karena cikal bakal dari keilmuan itu justru ditanam di Andalusia. Buku-buku itu ditulis di masa Andalusia. Di antaranya yang terkenal itu adalah Ibnu Rushd. Jadi Ibnu Rushd itu dia juga seorang filosof, dia juga ahli dalam beberapa bidang keilmuan. Ibnu Rushd, kemudian dia juga ngerti tentang kesehatan juga. Maka kemudian dia menulis banyak buku, tapi kemudian ketika Andalusia itu jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella, jadi buku-buku dari Andalusia itu diterjemahkan ke bahasa Latin dulu. Setelah semua diterjemahkan, maka kemudian diklaim milik Barat. Buku aslinya dibakar. Jadi buku aslinya dibakar sampai sungai-sungai di Andalusia itu menjadi hitam. Karena banyaknya buku-buku yang dibakar tadi. Kemudian mereka mengklaim itu miliknya Barat. Kemudian nama penulisnya diganti. Yang tadinya Ibnu Rushd diganti Évreux. Ya, diganti menjadi Évreux. Jadi seolah-olah Barat gitu. Ibnu Sina disebutnya Evesen. Ya, jadi banyak yang kemudian diklaim itu milik Barat. Tapi sekarang sudah terbuka, ada satu saya menemukan di YouTube itu bahwasanya Barat kemudian membuat film bahwasanya tahun-tahun itu tidak disebut the dark age, bukan masa kegelapan, tapi justru disitulah disebut the golden age. Disebutkan para ilmuannya, termasuk cikal bakal pesawat itu yang menemukan adalah ilmuwan Andalusia, namanya Abbas Ibnu Firnas, tahun 850 Masehi. Sedangkan Barat mengklaim bahwa yang menciptakan pesawat adalah Wright bersaudara. Nah, Wright bersaudara, orang Inggris ya, Wright bersaudara. Nah, padahal jarak antara Abbas Ibnu Firnas dengan Wright bersaudara itu 1000 tahun. Jadi Abbas Ibnu Firnas itu 850-an, Wright bersaudara itu 1900-an. Jadi jaraknya hampir 1000 tahun. Tapi memang Abbas Ibnu Firnas itu menanamkan cikal bakal pesawatnya. Tapi kalau Wright kan sudah bikin pesawatnya. Tapi cikal bakalnya itu dari Abbas Ibnu
Firnas. Prototype ya. Prototipenya ya. Nah, itu yang apa tadi yang diklaim sama Barat itu tahun berapa tuh? Oh ya, jadi begini. Di Andalusia itu, di kota Cordoba itu ada 70 perpustakaan. 70 perpustakaan. Kemudian ada 44 katalog. Ada 44 katalog. Katalog itu kan ini tentang kesehatan, ini tentang apa, ini tentang apa, itu ada 44. Dan bukunya itu ada 600.000 buku. Itu di kota Cordoba aja. Di kota Cordoba. Ibu kotanya Andalusia lah ya. Nah, belum di kota-kota yang lain. Dan ketika itu buku sudah dicetak dalam bentuk kertas. Pabriknya di kota Jativa, ya. Pabriknya di kota Jativa. Sementara perpustakaan Nasrani ketika itu hanya ada sekitar 400 manuskrip. Manuskrip itu yang masih tulisan tangan, ditulis di kulit-kulit binatang. Jadi memang ketika itu perkembangan Islam luar biasa. Nah, jatuhnya Andalusia itu sekitar tahun 1492. 1492. Maka sejak kejatuhan Andalusia mulai itulah buku-buku diterjemahkan ke ke bahasa Latin. Jadi kira-kira diklaimnya itu sekitar tahun 1500-an lah. 1500-an itu diklaim milik Barat. Eropa. Karena kemudian dikasih nama kan ini milik Barat gitu. Nah itu memang Barat dari dulu bilang kayak Iya, memang sebenarnya begini, yang menjajah kan sebenarnya kita tahu bahwasanya yang menjajah itu kita tahulah dari awal sejarah kita. Yang paling banyak menjajah kan dulu Inggris sama Prancis. Yang menjajah di dunia kan Inggris sama Prancis, ya. Inggris sama Prancis. Kalau Islam tuh ya karena diperangi yang ngelawan lah. Karena diperangi yang melawan. Membela ya. Iya. Membela diri. Nah di saat Andalusia berkuasa dia, itu Barat tuh kayak Inggris sama apa tadi? Dia tuh gimana tuh kan? Oh ya, begini. Dia kesal atau dia mau runtuhin gitu. Nah, di saat Andalusia, Cordoba, jadi Cordoba itu dulu disebut kota satelit. Karena ketika itu sudah apa ya? Sudah ini loh. Kota-kotanya udah maju, bahkan banyak orang-orang barat yang kemudian belajar ke Cordoba. Nah, bahkan ada seorang penulis namanya William Draper, ya. William Draper mengatakan bahwa tahun 800-an Masehi, Andalusia itu jalan-jalannya itu sudah diaspal lah kalau bahasa kita, udah keras, ya, udah keras. Sementara di Prancis, ya, di Prancis atau bahkan di London sendiri, 500 tahun setelah itu masih becek jalanan, masih lumpur. Bahkan orang keluar dari pintu rumahnya itu kalau lagi hujan bisa masuk sampai setengah betis, ya. Itu pada masa itu, di saat Andalusia sudah, Cordoba khususnya ya, udah setiap penerangan jalan sudah ada di pinggir-pinggirnya itu, ya, walaupun mungkin masih pakai lampu-lampu yang minyak ya, tapi sudah menerangi jalan dan jalannya udah keras gitu. Sementara 500 tahun setelah itu, kata William Draper, di Eropa masih tanah, masih lumpur lah ya, masih lumpur. Nah, sehingga kemudian ya itulah, kemudian harusnya, kata William Draper, harusnya Barat berterima kasih kepada Andalusia, khususnya Cordoba. Ketika itu juga bahkan menciptakan toga itu. Toga kan dalam bentuk, para sarjana kan banyak lahir dari Cordoba. Bahkan model toga itu kan segi 4. Itu simbol dari Ka'bah. Ya, simbol dari Ka'bah. Ya, terus pakaian toga kan seperti itu. Seperti jubah, menutup aurat,
menutup aurat seperti jubah. Ya. Dan kalau dulu orang yang sudah hafal Al-Qur'an atau mereka yang sudah ilmu pengetahuan banyak, Al-Qur'an itu diletakkan di atas toganya itu. Makanya segi 4. Selain itu simbol dari Ka'bah, itu juga merupakan meletakkan Al-Quran di atasnya. Bahwa kau punya amanah di situ. Ya, dari batasan datar. Ya, itu tempat meletakkan Al-Quran. Bahwa di situ kau ada amanah, ada pertanggungjawaban atas keilmuan. Bahkan ketika itu, pada masa itu seorang ilmuwan Andalusia yang bernama Az-Zarqali, dia mampu membuat kompas itu, buat navigasi laut. Ya, buat navigasi laut. Yang ketika itu orang-orang Eropa menganggapnya benda magic itu. Wah, ada jinnya ini, ada setannya ini. Kok bisa bergerak sendiri gitu lah pada masa itu. Tapi kalau sekarang ya orang nggak heran, HP aja bisa diciptakan gitu kan. Tapi pada masa itu dianggap aneh kalau dia bisa bergerak sendiri. Bisa tahu posisi bintang dan sebagainya. Buat navigasi laut. Bahkan Columbus menggunakan astrolab itu. Jadi namanya astrolab. Kita bilangnya kompas. Bahkan Columbus ketika dia menemukan Amerika, itu menggunakan astrolab tuh. Bahkan sebelum Columbus yang masuk ke Amerika, sebenarnya ilmuwan pelayar dari Andalusia sudah masuk ke sana. Cuman dunia sudah mengklaim bahwa itu Columbus yang menemukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu hubungannya perang salib sama Andalusia. Oh ya. Jadi begini. Memang masuknya pasukan khilafah dari Umayyah itu karena memang diundang oleh Gubernur Julian. Karena raja dari bangsa Visigot, yakni Roderick kan dolim tuh. Sehingga terjadi pertempuran. Ya mau nggak mau memang masuknya Islam ke Andalusia itu diundang. Karena mereka udah jengah dengan rajanya. Begitu rajanya Roderick itu mati dalam pertempuran Guadalete, maka kemudian atas perjanjian dengan kekhilafahan Umayyah, akhirnya yang berkuasa di situ adalah kekhilafahan Umayyah. Tapi selama dalam pemerintahan kaum muslimin dari tahun 750 sampai 1492, 3 agama hidup rukun. Ya, baik-baik aja. Islam, Yahudi, dan Nasrani. Saling toleransi. Bahkan pada masa sekitar tahun 1200-an, itu penguasa dari Andalusia, ya, sultannya ketika itu mengangkat perdana menterinya dari orang Yahudi. Namanya Hasdai. Jadi Hasdai ini orang Yahudi tapi dijadikan perdana menteri. Karena dia bisa menjaga toleransi tadi. Ya, menjaga toleransi tadi. Sehingga akhirnya tidak ada gejolak walaupun perdana menterinya seorang Yahudi, tidak ada gejolak. Tapi ya itulah. Kalau kata bahasa pepatah, idza istakmala syai' naqasa. Apabila sesuatu itu telah sempurna, maka dia akan jatuh kepada kekurangannya. Nah, karena para pangeran ini kan sudah biasa hidup enak. Bayangkan ratusan tahun loh. Kalau antum ini misalnya hidup enak 60 tahun aja. Terus anak-anak cucunya hidup enak juga. Biasanya waspadanya kurang. Lengah ya. Kayak kita nih, zaman kita ini udah gak kayak zaman kayak dulu kita. Dulu kita itu main lari-lari, main peta umpet, ya, ngapalin di sekolah ini dan sebagainya. Sekarang dengan adanya HP orang kadang malas nyatet, main foto-foto aja. Ya kan? Suruh nyatet malas, ya. Dulu tulisan tangan kita itu bagus-bagus lah. Karena memang nulis kita. Sekarang kagak mau nulis, foto aja, cekrek, kelar. Kalau enggak googling kita. Sehingga ada anak yang, mohon maaf, suruh nulis hijaiyah nggak bisa. Huruf-huruf hijaiyah nggak bisa. Kadang suruh nulis bahasa Indonesia, tulisannya nggak bagus. Ya, jadi semakin nyaman, akhirnya lengah.
kualitasnya berkurang. Nah, begitu setelah meninggalnya Sultan Abdurrahman Ad-Dakhil yang ketiga, kan ada yang masuk pertama itu yang menguasai adalah Sultan Abdurrahman Ad-Dakhil. Ad-Dakhil itu artinya yang memasuki, maksudnya yang memasuki Andalusia. Sultan Abdurrahman Ad-Dakhil pertama sukses ini, Andalusia mulai naik. Abdurrahman kedua makin naik pada puncak keemasannya. Kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil ketiga udah mulai menikmati, udah mulai menikmati, sehingga pangeran-pangerannya ini mulai ya udah hidup enak lah. Begitu Sultan Abdurrahman ketiga wafat, mulai para pangeran tuh berebut kekuasaan. Jadi di situ ada beberapa kota besar, ada Cordova, ada Jativa, ada Sevilla, ada Granada. Maka para pangeran nih, kalau bahasa kita disebutnya para gubernur lah, penguasa-penguasa kecil nih mulai berebut wilayah. Yang satu mencaplok yang lainnya, yang satu mengklaim itu wilayah saya, itu wilayah saya. Jangan itu, kita aja pernah ngalamin kan, Aceh sama kemarin apa itu, yang rebutan pulau kan, itu terjadi. Nah di masa itu seperti itu, pangeran yang ini menganggap itu wilayah saya, pangeran yang lain nggak bisa, itu wilayah saya. Akhirnya terjadi pertempuran antara satu pangeran dengan yang lainnya. Disinilah Isabella dan Ferdinand melihat kesempatan, dimanfaatin. Nah dua pangeran nih misalnya, pangeran yang ini sama ini berantem nih, berebut kekuasaan, perang. Maka Isabella bantu yang ini, saya bantu kok dengan pasukan, dengan apa aja, hajar. Begitu dia kalah, kan capek nih, dia yang dihajar, diambil dua wilayahnya. Maka jatuhlah Sevilla, jatuhlah Jativa. Nah tinggal nyari pangeran yang lain nih, yang berantem siapa nih? Oh ini bantu salah satu. Begitu yang satu kalah, yang udah capek dihajar juga, dua-duanya diambil. Benteng terakhir yang susah untuk diambil itu Granada. Jadi kota Granada, Cordova udah keambil duluan. Granada itu benteng terakhir kaum muslimin. Susah untuk ditaklukkan. Sejarah mencatat, jadi ketika Granada itu susah ditaklukkan, Isabella sama Ferdinand tuh ngirim intel lah, ngirim intel mata-mata. Coba kau lihat dulu apa yang terjadi di Granada. Nah ketika itu intelnya lihat, ada seorang pemuda lagi latihan panah itu. Shh, meleset, nangis dia. Ditanya sama intelnya Isabella ini. Kenapa kamu nangis? Kan cuma meleset, kenapa kamu nangis? Ya, kata pemuda itu, kalau panah saya meleset, maka saya tidak punya kesempatan kedua kali. Karena musuh belum tentu membiarkan saya untuk bisa memanah lagi. Maka kesempatan saya hanya sekali harus kena. Ketika meleset, disitulah kekalahan saya. Makanya saya menangis. Kata intelnya laporan ke Isabella, jangan dulu, masih kuat Granada. Kenapa? Jihadnya masih ada. Apa kata Isabella? Lu bikin konser-konser musik. Lu bikin happy. Lu bikin pesta-pesta di sana. Lu bikin acara-acara makan, acara apa. Pokoknya yang inilah. Pesta-pesta rakyat gitu-gitu ya. Bikin drama-drama, bikin kolosal-kolosal. Akhirnya setelah 2 tahun, 3 tahun, intelnya datang lagi. Ada seorang pemuda duduk nangis di taman. Nangis dia. Ditanya sama intelnya, kenapa kamu nangis? Pacar saya nikah sama orang lain. Ya, ini mulai nih. Dia nyari lagi pemuda lain. Kenapa kau nangis? WA saya nggak dibalas sama pacar saya ya. Nah gitu udah mulai itu. Ya, yang satu lagi, kenapa kau nangis? Aduh, ini syair cintanya terlalu indah ya. Ini saatnya diserang Granada, nggak ada semangat jihadnya, jatuh Granada. Dan tanpa perlawanan yang berarti, benteng terakhir kaum muslimin akhirnya diserahkan kepada Isabella dan Ferdinand. Nah inilah
Kejatuhan Andalusia tahun 1492. Setelah 42 tahun berkuasa. Maka di situ kemudian terjadi pilihan. Jadi Isabella itu memberikan 3 pilihan kepada kaum muslimin. Masuk Katolik, atau keluar dari Andalusia, atau dibunuh. Dan itu sejarah, ya. Jadi di fakta dikasih 3 pilihan. Masuk ke dalam Katolik, atau keluar dari Andalusia, atau dibunuh. Maka kemudian sebagiannya keluar dari Andalusia. Sebagiannya dibunuh. Sebagiannya masuk Katolik. Dan mereka disebut konverto, murtad, ya. Ya itu kesedihan karena kemudian Isabella itu dan Ferdinand membuat kebijakan inkuisisi. Inkuisisi itu penyiksaan dengan alat-alat yang menyedihkan lah. Nanti bisa dilihat di Google lah alat-alatnya tuh, menyedihkan, ya. Maka ketika itu ya kalau nggak mau masuk ke Katolik ya disiksa, ya. Kalau nggak kau keluar dari Andalusia atau dibunuh. Ya tapi disiksa dulu, ya, baru dibunuh. Ya itu, tapi itu fakta. Namanya inkuisisi. Dan itu dipaksa ya? Dipaksa. Jadi inkuisisi itu ketetapan yang dibuat oleh Isabella, undang-undang lah kalau bahasa kita. Siapapun yang tidak mau masuk ke Nasrani tapi tinggal di Andalusia ya disiksa. Menyedihkan deh, nanti bisa dilihat lah di YouTube. Itu kan di Islamnya, untuk Yahudinya bagaimana? Sama. Sama juga posisi. Yang diberlakukan inkuisisi atau penyiksaan itu adalah orang Yahudi dan Islam. Cuman kan Islamnya lebih banyak, ya. Kan mayoritas Islamnya 742 tahun loh. Banyak itu udah. Kita 80 tahun merdeka aja istilahnya Islam mayoritas gitu kan. Apalagi ini 742 tahun. Maka yang paling banyak kena adalah orang Islam. Walaupun Yahudi ada juga yang disiksa. Itu terjadi pembantaian jatuhnya. Iya, sebenarnya itu genosida tapi terselubung gitu, ya. Yang nggak terang-terangan. Karena diantaranya kan ada April Mop itu. April Mop, jadi tanggal 1 April tuh. Jadi itu sebenarnya kejadian yang dilakukan oleh orang-orang orang-orangnya Isabella lah gitu ya. Untuk ngeprank umat Islam. Jadi ribuan umat Islam itu digiring ke lautan. Disiapkan kapal-kapal di situ. Kapal-kapal lah. Kalau kalian mau keluar dari Andalusia, kami siapkan kapal-kapal. Nah, disiapkan kapal-kapal, ribuan orang tuh digiring sama pasukannya Isabella, digiring. Udah naik tuh, itu tanggal 1 April. Sudah semuanya naik ke kapal-kapal, langsung meriam. Tenggelam semua. Mati semua. Maka itu disebut April Mop. Ngeprank. Nah, kita tiru-tiru kita April Mop. Ya, temennya dikerjai tanggal 1 April. Nggak usah ikut-ikutan. Oh, itu sejarahnya April Mop. Iya, itu April Mop. Ya. Habis kemudian mereka dibombardir dan mereka tertawa itu, ya. Tertawa bahwa mereka telah menggiring ribuan umat Islam kemudian ditaruh di situ. Nanti dilihatlah inkuisisi itu, aduh pedih deh. Ya, ada, mohon maaf, wanita-wanita ditelanjangi, ya, kemudian laki-laki ada yang mohon maaf ditelanjangi, kakinya dikasih pemberat, tangannya ini ditarik dalam posisi terbalik. Jadi kalau tertarik ini langsung lepas. Ada juga mohon maaf siksaan untuk perempuan, kayu berbentuk segitiga begitu, perempuan telanjang suruh duduk di situ, ya hancurlah itunya, ya naudzubillah min dzalik. Belum lagi alat-alat siksanya. Ada yang dibikin kambing guling, jadi ada bakar nih, orangnya diputar tuh, jadi kayak kambing guling. Ya mau nggak mau lah akhirnya yaudah konverto aja lah, konverto.
Converto itu artinya murtad lah, murtad. Ya paksa. Nah orang yang converto, yang murtad ini, kemudian dikasih pakaian khusus. Namanya San Benito. Topi dalam bentuk kerucut. Sama pakai rompi, ada tanda silangnya. Sejarah ulang tahun sudah. Nah itu kemudian kita makainya pas ulang tahun. Ya Islam tidak melarang kita syukuran ketika hari kelahiran kita, misalnya kita syukuran berbagi silakan. Tapi nggak harus pakai kerucut juga gitu loh, nggak usah harus pakai apa. Ya silakan mau bikin pengajian kayak mau bikin apa sebagai tanda rasa syukur silakan. Islam harus tahu ini. Harus tahu, iya. Iya, karena bahaya kita nggak tahu. Kita kadang-kadang kalau ulang tahun pakai rompi tuh, pakai kerucut. Ya, itu nggak usah lah itu ya. Kalau mau berbahagia dalam hari lahir, berbagi sama anak yatim, berbagi sama orang miskin ya silakan. Islam tidak larang kita untuk tasyakuran gitu kan. Di Bento tuh main gitu Ben. Ulang tahun gitu. Oh, kalau tahun pakai hitam-hitam. Hitam-hitam semua. Satani kalau itu. Ada yang pakai pocong-pocongan, toyolan. Oh, itu ini Hollywood apa? Halloween. Halloween ya. Apa namanya terkait dengan kekejaman ya tadi, ya kan? Kalau sudah apa namanya sudah merasuki semua gitu Ustaz ya, kan sudah menguasai Spanyol ya. Dan terus berarti udah termasuk tadi Granada ya. Granada Jadi, itu. semua Benteng Andalusia terakhir itu sudah dikuasai gitu sama Spanyol. Iya. Pernah nggak terdengar Ustaz kisah akhir hidupnya Ferdinand dan Andalusia sama Isabella itu? Kurang tahu deh. Karena dia berkuasa agak lama juga. Agak lama ya. Ya sepertinya ya sakit biasa aja kayak yang lain. Ya cuman tidak disebutkan pada akhirnya seperti apa. Intinya untuk menghilangkan jejak Andalusia, Ferdinand dan Isabella mengganti nama Andalusia supaya hilang jejak Islamnya gitu loh. Ya, maka kemudian digantilah dengan nama Spanyol. Separuh nyolong gitu ya. Nama Spanyol ya. Separuh nyolong ya. Atau kita kemudian diganti menjadi Spain ya. Makanya kan orang-orang Spanyol tuh ada wajah Arab-Arabnya juga ya. Kayak Ricky Martin tuh yang apa ya Latin tuh ya. Ada Arab-Arabnya juga ya. Shakira ya. Shakira itu kan bahasa Arab. Ya, yuk. Kalau sejarah Andalusia nggak ada nih Tat, di dunia gimana tuh? Ya itu. Makanya seperti William Draper tuh mengatakan harusnya Barat tuh berterima kasih kepada Andalusia. Ya. Karena cikal bakal keilmuan itu mereka mengambilnya dari Andalusia kemudian mengklaim milik mereka. Dan kalau sekarang umat Islam mengambil kembali itu memang milik umat Islam. Wajar. Ya. Dan coba cari di YouTube. Itu ada sekarang film Hollywood yang main juga orang-orang Hollywood. Sekarang dibikin The Golden Age, ya. Masa keemasan. Disebutkan tuh ilmuwan-ilmuwan Andalusia. Real ya. Artinya sekarang mulai mereka terbuka bahwa memang selama ini Barat memang mengambil cikal bakalnya itu dari, tapi mereka kemudian mengembangkan sehingga sekarang ada HP, ada laptop, ada internet, ada ini dan sebagainya. Iya, cikal bakal dasarnya lah kalau bahasa kita ya. Bahkan kayak kamera itu kan juga orang-orang Andalusia. Kamera itu kan diambil dari kata komaro. Komaro itu bulan. Bulan kan terang benderang tuh. Maka ketika itu kamera bisa nyorot gitu kan. Apa kalau kita bilang in focus ya. Nah, karena nyorot begitu. Terus kamera itu kan bisa dengan asal kata dari komaro. Komar itu bulan purnama. Bulan yang terang benderang tuh. Nah, makanya disebut komaro. Tapi orang barat kan nggak bisa bilang komaro, kamera.
kamera gitu kan, kamera. Nah kita kamera gitu ya. Bulatnya bulat gitu. Makanya disebut kamera, ya komaro gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti sisa-sisanya Andalusia tuh udah nggak ada ya? Berarti sekarang kan Spanyol ya jatuhnya. Iya. Tapi sejarahnya mungkin masih jejak-jejaknya katanya. Jadi memang ya itulah, siapa yang berkuasa dia yang menulis sejarah gitu kan. Ya, siapa yang berkuasa dia menulis sejarah. Ketika Ferdinand dan Isabella berkuasa, dia harus sebisa mungkin dong menghilangkan jejak-jejak sejarah umat Islam. Ya kan, dia harus membersihkan tangannya yang berdarah-darah dong dengan cara menghapus jejak tadi. Maka yang tadinya Andalusia diganti Spanyol. Kemudian beberapa bahasa atau apa kemudian dirubah, diganti semua. Ya itulah, sama di mana-mana siapa yang berkuasa dia mengganti sejarah. Tapi yang begitulah. Kalau kata pepatah Arab, at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah itu akan terus berulang. Ya. Sejarah itu akan terus berulang. Kalau tadinya hilang, dia akan muncul lagi dengan tokoh dan pelaku yang berbeda, dengan zaman yang berbeda. Karakter sama. Dari dulu yang namanya penjahat sama pahlawan, ya begitu-gitu juga, ya. Begitu juga, cuman beda orang, beda tahun gitu ya, beda tahun. Ottoman ya? Ottoman. Jadi begini, ketika Andalusia sudah berjaya nih lama, kan Ottoman Andalusia itu jatuhnya kan 1492. Sementara Ottoman itu baru bisa menaklukkan Konstantinopel 1453. Jadi Andalusia sudah bertahun-tahun, sudah 700 tahun. Nah, Ottoman baru nongol. Kan ini kan 1492. Ottoman 1453. Nah, ini baru muncul Ottoman, ini jatuh. Nah, ini jatuh. Ketika ini jatuh, Ottoman lagi mulai naik. Sehingga Sultan dari Ottoman itu sempat, kalau melawan Spanyol kayaknya nggak mungkin, karena harus berhadapan dengan Eropa, terlalu besar. Maka Sultan Ottoman ketika itu membuat aturan untuk menandingi Spanyol tadi. Siapapun orang Nasrani atau Yahudi yang tinggal di Ottoman, di Turki Utsmani, dikasih pilihan masuk Islam atau keluar dari Ottoman. Dia bikin aturan seperti itu untuk melawan tadi. Tapi akhirnya mufti dari Ottoman, saya lupa namanya itu, mufti dari Ottoman menegur sultannya. Wahai sultan, urusan kaum muslimin di luar negeri sana memang bagian urusan kita. Tapi kita nggak boleh kemudian dendam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Ottoman. Ya ini kan nggak tahu menau. Ya, yang ini nggak tahu menau, itu kan urusan di sana. Akhirnya dibatalkan itu dekret tadi itu, undang-undang tadi harus keluar dari Ottoman atau masuk Islam itu dibatalkan. Karena muftinya mengatakan la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Maka akhirnya Sultan mengatakan oke, kita akan bantu kaum muslimin di sana sebisa kita. Dan kalian yang Yahudi ataupun yang Nasrani, silahkan tetap tinggal di Ottoman, silahkan dengan keyakinan kalian. Nah ini, jadi yang di sini nggak balas. Makanya kan kita nggak boleh tuh. Palestina dibombardir misalnya nih, saudara-saudara kita di sana. Terus kita balas di sini nggak boleh. Oh hajar Yahudi di sini ya nggak boleh. Di sini nggak ada urusannya. Ya mereka nggak melawan kita gitu, maksudnya nggak menyerang kita, itu urusan di sana. Nah, ini. Tapi kita boleh membantu saudara kita semampu kita gitu kan. Jadi ya itulah kejadian di Andalusia. Dan memang kalau kita baca tentang inkuisisi itu sadis. Dan Isabella dan Ferdinand itu menugaskan tokoh agamanya, yakni tokoh gerejanya yang bernama Torquemada
itu yang melakukan pembantaian melalui inkuisisi. Eksekutornya. Ustadznya lah ya, Ustadznya lah gitu ya. Dia yang ini ada lebih dari 13.000 kaum muslimin kalau salah. Puncaknya itu 300.000 nanti selama beberapa kurun waktu. Tat itu tercatat di Quran nggak sih, Tat? Cerita ini Andalusia itu? Oh, enggak. Oh, nggak ada ya? Kalau di setelah ya. Al-Quran enggak. Nggak disebutkan ya? Enggak. Sejarah ini. Ini sejarah aja, murni sejarah. Bahwa kelalaian kita, ketidakwaspodaan kita membuat sejarah itu berulang. Dan ini pembelajaran ya? Pembelajaran. Makanya kan pepatah Arab mengatakan ta'allamut tarikh wa illa at-tarikh yu'allimuka. Belajarlah sejarah. Kalau tidak, maka kau akan diajari oleh sejarah. Gitu, ya. Kenapa? Sejarah dari para anak. Sejarah milik pemenang. Ya memang begitu. Ya, siapa yang berkuasa dia yang menulis sejarahnya. Walaupun itu bohong. Termasuk Isabella itu, Tat? Iya. Termasuk Isabella kan? Ya termasuk ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya begitu, siapa yang berkuasa dia yang akan menulis sejarah. Orang baik bisa dibilang penjahat. Tergantung siapa yang berkuasa gitu kan. Nah, ya itulah, makanya ada pepatah, belajarlah sejarah. Karena kalau tidak, sejarah yang akan ngajarin kalian gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ini Ustaz, apa namanya? Ini kan semua dasarnya godaan setan yang terkutuk, Ustaz. Nah, ya iyalah, karena setan itu akan tetap hidup sampai hari kiamat gitu. Segala kekejaman, semua itu kan saya lihat dasarnya. Saya mau bertanya nih Ustaz. Kenapa Allah itu membiarkan gitu, Ustaz? Dasarnya apa gitu? Oh iya. Membiarkan menggoda kita sampai hari kiamat gitu. Oh iya. Kenapa dibiarkan gitu, Ustaz? Ya. Jadi kenapa Allah itu membiarkan setan itu menggoda manusia itu sehingga muncul kekufuran, muncul pembunuhan, pembantaian dan sebagainya, bahkan perampasan hak-hak bangsa lain gitu kan. Karena iblis itu ketika dia diusir oleh Allah dari surga, dia minta sama Allah, ya Allah, berikan aku waktu sampai ditegakkannya kiamat. Ya. Innaka mintal mundharin. Sesungguhnya engkau iblis termasuk makhluk yang dipanjangkan usianya sampai menjelang kiamat. Makanya tugas dia hanya menggoda dan kata iblis, yang bisa saya goda adalah orang-orang yang senantiasa menyembah aku. Tapi orang-orang yang ikhlas tidak bisa digoda. Orang-orang yang ikhlas. Maka kenapa terjadi kekejaman dan sebagainya? Karena orang-orang udah mulai tidak ikhlas lagi dalam beraktivitas, baik beramal sosial ataupun beramal dengan ilahiyah. Banyak orang yang kelihatannya alim, justru kadang dia memanfaatkan jamaahnya, ada yang kelihatan sosial tapi dia mengambil lebih banyak dari orang-orang yang dibantunya. Wallahu a'lam bishawabnya. Jadi intinya ya memang iblis dikasih waktu. Selama iblisnya masih ada, ya kejahatan pasti ada. Jadi kejahatan itu nggak bisa ditumpas sampai habis nol, nggak bisa. Dikurangi volumenya ya. Dikurangi volumenya mungkin ya. Tapi kalau suruh habis total, ya iblisnya matiin dulu gitu kan. Tapi masalahnya iblis kan dikasih waktu sampai hari kiamat. Itu masalahnya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Kalau iblis mainannya. Tapi yang nanya ini apa ini? Manusia atau? Ya paling iblis juga ada. Masya Allah. Ustaz, ini yang mau ngobrol Ustaz. Apakah ada pengaruhnya nih ya Andalusia di dunia ini? Oh ya. Ya jadi begini. Andalusia Apakah Andalusia ada pengaruh terhadap di dunia? Ya jadi pada masa itu sejarah mencatat bahwa orang-orang barat ketika itu mengirimkan anak-anak mudanya untuk belajar di Cordoba.
Kenapa? Karena Cordoba dianggap kemajuan zaman pada masa itu. Tapi setelah jatuhnya Cordoba dan yang lainnya, maka Barat sudah bikin universitas sendiri, bikin ini sendiri, dan mengklaim itu milik mereka. Sebenarnya ada pengaruhnya, makanya kan William Draper mengatakan harusnya Barat berterima kasih kepada umat Islam yang ada di Andalusia, karena dasar-dasar keilmuan mereka bikin. Kayak Al-Farabi itu. Al-Farabi itu selain filosof, dia yang menciptakan not dalam musik itu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu dia Al-Farabi. Pantesan ada sekolah musik Farabi ya? Farabi ya. Farabi. Al-Farabi. Makanya Farabi. Maka dasar-dasarnya gitar, dasar-dasarnya piano, dasar-dasarnya notasi itu Al-Farabi yang bikin. Walaupun nggak sekeren sekarang ya, tapi setidaknya dasarnya dari situ. Al-Farabi. Wallahu a'lam bishawab ya. Inilah. Kalau ini Ustaz, apa? Islam tuh selalu kalah ya, saya lihat. Bisa Mau kerajaannya, mau individunya gitu. Iya. Atau memang Islam identik dengan provokasi gitu kan, terlihat gitu Ustaz ya. lemah, kayaknya lemah. Iya, maksudnya kok apa sih teroris lah gitu Ustaz ya. Apakah itu emang didesain Ustaz sama, sama Barat ya Ustaz? Ya, jadi begini. Kalau dikatakan kok Islam selalu kalah, sebenarnya nggak selalu kalah. Dalam perang Badar, Islam menang walaupun jumlahnya sedikit, 300 lawan 15. Kemudian dalam pertempuran yang lainnya, bahkan Konstantinopel ketika dijatuhkan oleh Muhammad Al-Fatih di usianya 23 tahun, Muhammad Al-Fatih, pasukannya 250.000, tapi lawannya itu ribuan lebih banyak dari itu, tapi menang. Kemudian jatuhnya Iberia sebelum menjadi Andalusia, itu dari bangsa Visigoth 100 lawan 12.000. Ya. Cuman memang ada momen-momen tertentu umat Islam itu kalah. Kenapa? Karena tadi perebutan kekuasaan dan politik. Dan itu kelemahan. Itu kelemahannya. Dan itu sampai hari ini loh, dimanfaatkan, kalau Ustaz. urusan kekuasaan dan politik Dan kita itu berantem. dimanfaatkan sama Dan dimanfaatkan oleh orang pihak kafir gitu, Ustaz. ketiga, ya. Dimanfaatkan. Ya justru mereka nunggu kapan nih berantemnya nih. Ya. Kalau sudah mulai dibantu itu salah satu. Mohon maaf, konflik yang terjadi misalnya kayak Palestina ataupun dan sebagainya, itu pasti ada salah satu yang dibantu, ada yang ini dan sebagainya. Ya kalau bahasa kita ya by design juga. Karena perang itu kadang ya ke dalam perang tuh isunya memang diciptakan. Loh, kalau orang bikin senjata nggak ada yang beli gimana? Nggak ada yang perang. Orang bikin pisau karena ada yang masak gitu kan. Tapi kalau bikin pedang nggak ada yang perang gimana? Ya, bisnis jadi ya, politik ya. Jadi memang yaitu kembali kalau Anda bikin sesuatu kalau nggak ada beli ya harus diciptakanlah bagaimana supaya kebeli gitu ya. Nah, itu. Cuman memang kayak apa isu-isu terorisme itu memang selalu disematkan kepada umat Islam. Walaupun kadang ya by design juga. Akhirnya kan kayak WTC itu kan akhirnya ada yang bongkar itu. Bahwa itu memang akal-akalan George Bush aja karena dia pingin serang Irak gitu kan sama Afghanistan. Padahal gedung-gedungnya sudah dipasang bom. Ada 4.000 orang Yahudi nggak boleh masuk pada hari itu. Akhirnya kan mulai terungkap ya. Apa kalau bahasa kita itu teori konspirasi. Bukan bentuk konspirasi. Gue bukan. Ya. Tadi ada nama band. Ada band. Nama. Band Judulnya konspirasi. Judulnya jadi gini, judulnya Iblis. Jadi kata Iblis, gua lagi aja salahin. Juga lagi saya. Jadi gini Ustaz, Ya. tadi Ustaz jabarin ya, Hmm. ada beberapa kemenangan lah ya. Tapi sampai hari ini kita terzolimi Ustaz, Oh, iya. kaum yang terzolimi. Jadi saya mendengar Islam akan berjaya, dia akan mendatang di masa mendatang gitu Ustaz. Oh ya. Ya, bisa dijelaskan. Jadi begini, kalau kita melihat bahwa kondisi kita itu seperti kala pada saat ini, karena Nabi sudah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Islam itu akan mengalami 5 fase.
mengalami lima fase dan kita ada di fase keempat. Kata Nabi, takunu fikum nubuwah. Ya, akan terjadi masa kenabian pada kalian. Masya Allah, selama yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Dan masa kenabian itu sekitar kurang lebih 23 tahun lah. Sampai Rasulullah wafat. Summa takunu fikum khilafa ala minhajin nubuwah. Kemudian nanti akan muncul masa kekhilafahan berdasarkan jalan yang dicontohkan oleh Nabi. Disebutnya khilafah ala minhajin nubuwah. Kepemimpinan berdasarkan jalan yang dicontohkan oleh Nabi. Dan itu menurut para sejarawan pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian summa takunu fikum mulkan adon. Kemudian akan muncul raja-raja yang menggigit. Maksudnya raja-raja yang masih menggigit syariat. Menggigit aturan-aturan agama. Maksudnya masih digigit gitu. Masih dipertahankan. Nah itu pada masa setelah Ali itu. Pada masa Muawiyah sampai pada masa Umayyah, Abbasiyah, kemudian pada masa Andalusia, dan sampai pada masa Turki Utsmani. Terakhir itu puncaknya 1924 jatuh Turki Utsmani. Turki Utsmani jatuh karena ya pengkhianatan dari orang-orang Turki sendiri. Di antaranya Mustafa Kemal Atatürk tuh bekerja sama dengan Inggris, dengan Amerika, dengan Prancis untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid II. Ya, menjatuhkan Sultan Turki Utsmani. Karena ketika itu sebelumnya jauh sebelum Sultan Abdul Hamid itu jatuh, ada Yahudi Austria. Namanya Theodor Herzl. Theodor Herzl ini pernah meminta kepada Sultan Abdul Hamid, tolonglah kami ini orang Yahudi dikasih tanah di Palestina. Ya, tapi Sultan Abdul Hamid tahu bahwa Theodor Herzl ini ingin mendirikan negara. Bahkan dia pada tahun 1898 dia menyatakan suatu saat akan berdiri negara Israel Raya. Kalau hari ini kalian mentertawakan saya, minimal 50 tahun dari sekarang kalian akan lihat akan berdiri negara Israel Raya. Ternyata benar 50 tahun kemudian terbukti dari tahun 1898 sampai 1948 berdiri itu negara Israel Raya. Berawal dari Theodor Herzl. Nah Theodor Herzl itu pernah minta pada Sultan Abdul Hamid II, tolong kami dikasih tanah. Tapi Sultan Abdul Hamid tahu itu. Kamu tidak hanya meminta sejengkal tanah. Kamu ingin mendirikan sebuah negara. Dan dia tahu itu bahwa garis biru dalam bendera kalian itu, bintang David, kemudian atasnya ada 2 garis biru, itu Sungai Nil dan Sungai Efrat. Jadi kekuasaan kalian mepet ke Mesir dan mepet ke Irak. Itu yang ingin kalian inginkan. Kata Sultan Abdul Hamid, demi Allah sejengkal pun tidak akan kami berikan kepada kalian. Kalau kalian tetap ngotot ingin mendirikan negara kalian itu, bunuh saya atau jatuhkan saya dari kekuasaan saya. Dan jatuh Sultan Abdul Hamid. Jatuh, digulingkan. Sehingga pada tahun 1924 jatuh Turki Utsmani. Nah ini masa kenabian, masa kepemimpinan berdasarkan jalan yang dicontohkan oleh Nabi, masa raja-raja menggigit, ini udah selesai. Kata para ulama itu sekitar 1924. Nah kita sekarang berada di fase yang keempat ini. Kita berada pada fase mulkan jabarian. Ya, raja-raja yang memaksa. Pokoknya harus demokrasi, harus komunis, harus liberalisme, harus ini. Nah, pokoknya dipaksa itu. Iya, harus komunisme, harus sosial, harus sosialis dan sebagainya. Nah, kita berada di era-era ini. Dan ideologi yang dipaksakan ideologi. Tidak boleh Islam. Kita berada di sini. Dan disinilah masa-masa penipuan itu banyak. Ya, kata Nabi kalian akan hidup pada era yang penuh dengan tipu daya. Nah di sini, ya bahkan di HP kita ini penuh tipu daya. Ya, kadang namanya Fenty, fotonya perempuan, nggak taunya cowok dia yang mau nipu kita gitu kan.
banyak begitu. Ada orang yang fotonya bagus, gak taunya diedit lagi gitu kan. Penipuan kalau suami nikah lagi penipuan. Ustaz. Kenapa? Kalau suami nikah lagi itu penipuan. Nah, kalau nikah lagi tuh kayaknya selama itu saya. Ya. Islam intinya membolehkan poligami, tapi Islam melarang kedoliman. Jangan sampai kamu poligami tapi menterlantarkan yang pertama. Kenapa kita balik lagi ke itu? Kayaknya ini pernah kita bahas dulu ya di podcast keberapa itu ya. Nah, lanjut ya. Ya, masa kenabian, masa kepemimpinan berdasarkan jalan yang dicontohkan oleh Nabi, masa raja-raja yang masih menggigit syariat, masa raja-raja yang diktator, pemimpin-pemimpin yang diktator. Kita berada di era ini. Kemudian nanti masa yang kelima kata Nabi, summa takunu fikum khilafa ala minhajin nubuwah. Nanti akan muncul lagi kepemimpinan berdasarkan jalan yang dicontohkan oleh Nabi. Summa sakata. Kemudian Nabi diam. Nah, fase yang kelima ini menurut para ulama adalah fasenya Imam Mahdi dan Nabi Isa. Ini step terakhir kayaknya. Terakhir sudah. Nah, setelah ini umat Islam akan diwafatkan semua. Nah, setelah diwafatkan umat Islam, yang tersisa adalah hanya orang-orang kufur yang tidak beriman kepada Allah. Berapa jarak kiamatnya dari sejak diwafatkannya umat Islam sampai kiamat, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Jadi selesainya masa umat Islam bukan berarti langsung kiamat. Bukan. Jadi jadi begini, Imam Mahdi dan Nabi Isa nanti akan berkuasa selama kurang lebih 7 atau 9 tahun, kata Nabi. Dan pada masa kepemimpinan mereka semuanya makmur, tidak ada yang kekurangan. Bahkan orang dikasih 100 dinar menolak. Oh, kami juga kaya, kami juga. Jadi kemakmuran itu merata. Setelah Imam Mahdi wafat, Nabi Isa wafat, barulah terbitnya matahari dari barat. Nah, setelah terbitnya matahari dari barat, barulah umat Islam itu akan diwafatkan melalui angin lembut yang datangnya dari arah Damaskus dan dari arah Yaman. Maka setiap orang yang beriman, walaupun ada setitik keimanan di hatinya, kalau dia menghirup angin itu, dia akan wafat. Kemudian Allah akan menurunkan hujan yang lebat, menggiring semua jasad umat Islam ke tempat yang dikehendaki oleh Allah. Oh, di bawah? Ya, dibawa. Kemudian Allah akan mengirimkan beberapa burung-burung untuk mengangkat jasad-jasad mereka. Maka yang tersisa setelah itu di dunia adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kepada mereka lah kiamat ditegakkan. Baru hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Udah koboi ya. Cuman wallahu alam deh. Bahkan di masa itu kata Nabi, ketika sudah tidak ada umat Islam, mereka akan berzina di jalanan seperti binatang-binatang kalian. Balik lagi ke zaman jahiliyah. Dan tidak ada keimanan bahwa Islamnya dari Jadi muter lagi tuh. jadi kembali. Dan itu kata Nabi summa sakata, kemudian Nabi diam. Jadi kita masih di fase keempat. Wallahu a'lam bishawab. Fase di mana penuh dengan tipu daya. Tempat ini baru mulai ya Pak. Wallahu a'lam. Apakah Tadi Ustaz ya sebenarnya belum terjemahan bukan baru mulai dari tahun dari 1924 loh ya. Dari 1924 menurut sebagian para ulama. Kata Nabi nanti khilafah yang terakhir itu, pemimpin yang terakhir akan wafat. Kemudian muncul perebutan kekuasaan 3 anak dari khalifah. Ada yang menyebutkan kalau Ustadz Zulkifli Mansah ya, Ustadz Zulkifli Mansah mengatakan Saudi ya, jangan-jangan Raja Salman ini khilafah yang ke-12 gitu kan. Kalau nanti beliau wafat akan terjadi perebutan kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau terjadi kekuasaan di antara anak khalifah, Imam Mahdi muncul tuh. Wallahu a'lam bishawab. Tadi udah mau ke fase kelima tuh kan? Mau masuk fase kelima. Tapi wallahu a'lam. Apakah masih dekat atau masih jauh? Yang jelas intinya kita baik-baik aja lah ya. Yang penting kita baik-baik aja lah. Beriman kepada Allah lah ya. Bang Rian belum merit jadi masih lama. Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu kita nggak bisa tentuin lah ya. Wallahu a'lam bishawab.
itu Andalusia melahirkan toleransi dan keilmuan tadi. Ya, di antara yang diakui oleh penulis-penulis Barat juga, bahwasanya kita harus berterima kasih pada Andalusia karena dia telah para ilmuwannya itu meletakkan dasar-dasar keilmuan yang kemudian berkembang pada zaman kita. Ya, nanti bisa cari deh beberapa ilmuwannya itu, ada Az-Zarqali, ada pencipta kamera dan sebagainya. Ya. Closing. Ustaz mau nanya nggak? Hah? Ustaz mau nanya nggak? Saya nanya sama diri saya sendiri aja. Konslet dong. Alita, ini tentang Andalusia sih kayaknya menarik banget. Menarik, ya. Maksudnya. Dan memang menjadi sebuah sejarah yang memang benar ada di dunia ya. Ya, bahkan ya diakui. Diakui. Kalau kita cari di Google atau dimanapun atau buku-buku tertentu, yang salah satunya yang nulis kan tuh Maria Rosa Menocal. Beliau seorang guru sejarah gitu. Dan ini penegasan lagi nih Tak, dan untuk buat kaum Islam nih, kayak misalnya April Mop, ternyata itu Ternyata di zaman Andalusia dan kayak ulang tahun tahun. juga. intinya apa? Pakaiannya ya, pakaiannya apa? Itu bahaya banget sebenarnya kalau kita nggak tahu. Makanya ya, jangan nggak usah ditiru lah ya, karena itu pakaian khusus orang-orang murtad sebenarnya. Kan disebutnya converto itu artinya murtad. Konversi. Pakaiannya namanya San Benito. Ya, San- Iya. Benito. Bukan Bento, San Benito. Bento. Keren. Tapi kayak kita Jim Biscuit bakal bikin judul lagu Andalusia. Andalusia. Jadi Jim Biscuit ini Andalusia gitu ya. Andalusia. Andalusia. Kayaknya cocok nih buat Jim Biscuit. Bagus. Jadi ntar tinggal Pak Ustadz tinggal nunggu video klipnya aja. Oke. Tinggal ya kita buat. Single Andalusia. Andalusia. Oke, ditutup. Oke, hari ini dengan pembicaraan bersama Pak Ustadz dengan konsep Andalusia, hari ini kita tutup dengan Hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Oke. Sekian dan terima kasih. Salam dong. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.